Puji nama Tuhan, selamat kita bertemu kembali di dalam renungan kita pada hari ini. Seperti biasa, saya tetap berharap bahwa kita selalu dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat, sebab Tuhan itu adalah perlindungan bagi kita. Segala situasi dapat kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Segala masalah dapat kita jalani bersama-sama dengan Tuhan kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita bisa menikmati udara segar, kalau kita bisa menikmati hari-hari kita, ini juga karena kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu banyaknya sekarang keluhan orang-orang, begitu banyaknya Tuhan membuat mujizat juga kepada kita. Hari-hari ini kita dilanda kembali oleh ributnya, maraknya virus corona yang merebak lagi setelah sekian lama. Rakyat Indonesia merasa aman-aman karena ada new normal, tetapi ternyata sekarang menimbulkan masalah baru lagi. Ya, ada masalah yang mengatakan bahwa sekarang virus corona itu ada yang baru, yang tidak ada gejalanya, dan banyak orang takut, banyak orang yang tidak tahu mau bersembunyi di mana. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita punya persembunyian, kita punya perlindungan. Dia adalah gunung batu kita. Hari ini tema renungan kita adalah Tuhan gunung batuku. The Lord is my mighty rock. Dia adalah gunung batu tempat perlindungan kita. Kita akan baca di dalam Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Puji nama Tuhan. Dia adalah gunung batuku, katanya. Raja Daud berkali-kali di dalam Mazmur, Raja Daud mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gunung batuku. Dia adalah gunung batuku, tempat aku berlindung. Tidak ada tempat yang lain selain Dia yang menjadi gunung batuku. Hari-hari ini terlalu banyak orang yang ketakutan. Pada saat dia melihat berita di televisi, dia sudah merasa takut, merasa ciut hatinya, membatalkan semua rencana yang baik dengan persoalan di luar sana ada banyak yang meninggal gara-gara corona. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya kita tidak perlu takut, tetapi kita tetap diberi hikmat oleh Tuhan. Kita tetap melakukan protokol dari pemerintah, kita tetap berjaga-jaga, namun kita sendiri tidak dapat menjaga diri kita sendiri tanpa Tuhan yang menjaga kita. Dia adalah gunung batuku. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Selama kita hidup di dunia ini, kita masih bertempur, kita masih berperang, kita masih menghadapi pergumulan-pergumulan dan masalah-masalah. Memang kita tidak bertempur mengangkat senjata, kita tidak bertempur menembaki orang, bukan. Tetapi kita bertempur untuk melawan keangkuhan kita, kesombongan kita. Kita bertempur untuk melawan pergumulan kita.
Kita mau baca di dalam Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-12. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jangan disalahkan arti kalimat melawan pemerintah, melawan penguasa. Bukan kita melawan pemerintah kita, bukan. Tetapi melawan pemerintah kuasa kegelapan. Melawan penguasa kuasa kegelapan. Melawan penghulu dari kuasa kegelapan. Melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi di dalam Mazmur tadi dikatakan bahwa Dia sudah melatih kita untuk berperang. Dengan apa? Dengan roh yang Tuhan berikan buat kita. Bahwa roh yang ada dalam diri kita ini lebih besar dari kuasa manapun juga. Roh ketakutan akan dikalahkan, roh kebimbangan akan dikalahkan, roh kesombongan akan dikalahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan sakit penyakit yang kita hadapi sekarang ini, kita mau lawan bersama-sama dengan Tuhan. Kita diberi hikmat oleh Tuhan. Kita akan tetap bersandar kepada gunung batu yang merupakan perlindungan kita. Ya, di ayat 2 katakan, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat berlindung yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Dia adalah menjadi perlindungan, kubu pertahanan. Pada saat kita sudah tidak berdaya lagi, pada saat kita sudah sampai kepada titik kekalahan, maka kita akan berlindung di bawah naungan kepak sayapnya. Kita akan berlindung di dalam gunung batu itu yang merupakan perlindungan bagi kita, yang merupakan keselamatan bagi kita, yang merupakan batu gunung yang senantiasa melingkupi kita. Gunung batu itu kuat, saudara. Gunung batu itu teguh. Bahkan di dalam kata-kata lain dikatakan di dalam bahasa Inggris rock, batu karang. Batu karang itu tidak terkalahkan. Batu karang itu selalu kuat, selalu tetap berdiri walaupun ada badai sekalipun. Ya. Di dalam Amsal dikatakan pelandu itu hewan yang kecil. Dia selalu membuat rumahnya di bukit-bukit batu. Pelandu itu hewan yang tidak berdaya. Kalau dia berkeliaran tentu dia sudah dimangsa oleh hewan-hewan yang besar. Tetapi dia selalu membuat rumahnya di gunung-gunung batu. Pada saat dia ada mangsanya, dia akan bersembunyi di bawah gunung batu itu. Dan dia akan selamat. Kita ini tidak mempunyai daya apa-apa. Perlindungan kita hanya Tuhan. Perlindungan kita hanya di bawah kepaknya. Perlindungan kita hanya di dalam batu karang yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Makanya beberapa kali dan berkali-kali Raja Daud mengatakan, Tuhanlah gunung batu. Tidak usah cemas, tidak usah bimbang, tidak usah khawatir selama kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Selama kita ingat untuk berlindung di dalam gunung batu itu, maka Tuhan akan melindungi kita, melingkupi kita, menjaga kita. Dan terlalu banyak anak-anak Tuhan yang takut sekarang. Takut dengan masalah corona seperti ini. Di Jakarta sudah diadakan PSBB, jaga jarak, sudah diadakan peraturan-peraturan yang ketat kembali. Kenapa? Karena mulai merebak lagi, bahkan katanya dengan jenis-jenis corona. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama kita berlindung di dalam gunung batu yang teguh itu,
Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menyertai kita. Jangan menggunakan kekuatan kita. Memang Tuhan bekali kita untuk kita dapat berperang. Tetapi pada titik tertentu kita tidak sanggup lagi berperang. Kita sudah mengalami krisis sehingga kita mulai kita lemah, mulai kita tidak berdaya, mulai kita cemas, mulai kita khawatir. Berlindunglah di dalam batu karang. Berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan senantiasa memberikan perlindungan yang heran. Selama kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita baca di dalam ayat yang ketiga, saya rindu di dalam ayat yang ketiga. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Ayat 4, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Itulah keadaan manusia. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, firman Allah katakan bahwa manusia itu seperti bayang-bayang yang lewat, tidak ada artinya. Maka kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita, akal kita, tetapi Tuhan yang menolong kita, melindungi kita. Anak cucu kita akan senantiasa dipelihara Tuhan. Ya, saya pribadi punya anak yang ada di Surabaya saat ini. Secara manusia saya khawatir, wah Surabaya bukan zona merah lagi, Surabaya zona hitam. Tetapi saya selalu katakan, kalau kamu tetap berlindung pada gunung batu yang kuat itu, maka Tuhan akan tetap memberikan kamu perlindungan. Kita tidak usah takut dengan kegelapan malam katanya. Kita tidak usah takut dengan penyakit sampar. Tetapi kita tetap berlindung di bawah naungannya. Kita tetap berada di dalam gunung batu yang kuat itu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di tepi laut ada karang, ombak itu terus menerus menabrak karang itu, terus menerus tiada henti-hentinya, mulai dari dulu sampai sekarang terus menerus menabrak batu karang itu. Tetapi batu karang itu tidak pernah goyah. Batu karang itu tetap berdiri. Batu karang itu tetap teguh. Itulah makanya kenapa Allah kita, Tuhan kita itu diumpamakan seperti batu karang yang teguh. Bahkan ada lagu yang mengatakan, batu karang yang teguh, engkaulah perlindunganku. Batu karang itu adalah Tuhan Yesus. Dia akan senantiasa memberikan perlindungan kepada siapa saja yang lari kepadanya. Manusia tidak ada artinya apa-apa. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Begitu cintanya Tuhan kepada kita, kepada manusia yang terbatas ini, kepada manusia yang lemah ini. Tuhan selalu memperhatikan kita. Jadi jangan sepelekan dengan perlindungan Tuhan. Jangan sepelekan kasih-Nya. Ada banyak kesaksian anak-anak Tuhan di saat corona seperti ini, semua pada tumbang usahanya, semua pada berhenti usahanya, tetapi anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan, yang selalu berlindung di dalam batu karang yang teguh itu, tetap kokoh, tetap kuat, tetap bisa melakukannya, tetap diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya tetap andalkan Tuhan sebagai batu karang yang teguh. Andalkan Dia, karena Dia adalah batu karang yang tidak pernah goyah. Jangan sombong. Tadi sudah saya katakan bahwa peperangan kita itu melawan
penghulu-penghulu di udara yang mencoba-coba untuk mengalahkan manusia, yang mencoba-coba untuk melemahkan manusia, yang mencoba-coba untuk supaya kita tidak berbakti kepadanya. Ya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, jangan goyah, tetap berdiri, tetap teguh. Batu karang yang teguh adalah tempat perlindungan kita. Gunung batu yang teguh, tempat kita bersembunyi manakala kita di dalam kesusahan, manakala kita di dalam kelemahan, manakala kita sudah terjepit dan tidak berdaya lagi, maka gunung batu itu bersedia menampung kita, bersedia untuk menaungi kita, bersedia untuk melindungi kita. Puji nama Tuhan. Hari ini kita diingatkan Tuhan, jangan takut. Sebab Allah adalah gunung batuku. Dia adalah tempat kita untuk bersembunyi dari setiap masalah kita, dari sakit penyakit. Tuhan akan menolong kita. Puji nama Tuhan. Renungan kita hari ini, saya berharap akan menguatkan kita, akan menolong kita untuk tetap kita teguh di dalam Tuhan, untuk tetap kita berserah kepadanya, untuk tetap kita merendahkan diri di hadapannya, sebab kita manusia itu adalah bayang-bayang yang akan segera lalu. Saya berharap kita semuanya tetap di dalam lindungan Tuhan, dan saya berharap juga tidak ada yang mau meninggikan dirinya, kekuatannya, tetapi tetap ada di dalam penyerahan kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian renungan kita hari ini. Tetap gunakan protokol dari pemerintah, gunakan masker kemanapun Anda berada, sering cuci tangan dan gunakan hand sanitizer, dan jaga jarak, ya. Jaga jarak. Kita diberi hikmat oleh Tuhan. Kita gunakan hikmat itu untuk kita menjaga diri kita di samping Tuhan juga menjaga kita. Puji nama Tuhan. Tetap doakan dengan pergumulan kami yang membutuhkan sebuah tempat ibadah yang layak. Kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu, tempat kami, kontrakan rumah kami ini sangat kecil, ya. Kita menggunakan ruang tengah, dan sekarang ibadah sudah sampai ke dapur. Tapi saya tahu pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. Dia akan menolong tepat pada waktunya. Tetap bantu doa untuk penjualan tanah dan rumah yang ada di tepi. Itu adalah aset pemberian Tuhan, dan saya akan kembalikan untuk hormat, kebesaran, dan kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.